Kanda Dibat, siapa tuh Kanda Dibat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kanda Yunda, bertemu lagi di mini seri. Oke guys, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Yunda Salma dan Kanda Atfi dan juga Kanda siapa lagi tuh. Oke, nah sekarang kita bakal sharing tentang materi kepemimpinan. Nah di sebelah saya nih udah ada Kanda siapa nih? Mungkin Kanda bisa memperkenalkan diri dulu nih, mulai dari nama lengkap, asalnya dari mana, terus dari jurusan apa. Silakan Kanda. Ya, izin memperkenalkan diri ya. Saya Ajis dari jurusan PPKN Untirta semester 5. Semester 5 guys. Ya, Asalnya dari mana Kanda? kalau asal sih dari Sukabumi. Dari Ya, Sukabumi, cuma kuliah di jauh-jauh Serang. kuliah ke Serang guys. Wah, gila keren banget. Nah, oke. Tadi kan Kanda sudah menerima materi kepemimpinan nih. Kalau boleh tahu, boleh spill dikit nih. Tadi pematerinya siapa sih Kanda? Kanda Debac ya. Kanda Debac. Kanda Dibat, siapa tuh Kanda Dibat? Habis ini saya di-kick nih dari cabang Serang. Bercanda bang, sumpah. Oke, kita bakal sharing-sharing nih tentang materi kepemimpinan yang tadi sudah Kanda ikuti ya materinya, yang dimateri oleh Kanda Dibat selaku Ketua Cabang HMI MPO Cabang Serang. Nah, saya mau nanya nih Kanda, menurut Kanda pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu sih bentuk individu ya, individu yang bisa mungkin memimpin dirinya sendiri ataupun ada bentuk-bentuk yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan. Itu adalah seorang pemimpin menurut saya. Jadi memiliki sifat-sifat kepemimpinan ya. Nah, kan tadi Kanda menyinggung sifat-sifat kepemimpinan ya. Nah, menurut Kanda sendiri sebenarnya karakter pemimpin yang baik itu yang seperti apa sih? Karakter pemimpin yang baik itu tentunya melihat dulu apa yang dipimpinnya ya. Gitu. Menurut saya sih pertama pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa adaptif gitu dengan apa yang akan dia pimpin terlebih dahulu gitu. Yang kedua mungkin secara general bisa dikatakan pemimpin yang baik itu mempunyai karakter yang bijaksana, terus dia amanah juga, lalu memang lebih tepatnya sih saya lebih menyukai pemimpin yang adaptif sih. Adaptif. Oke. Nah, eh Kanda kan tadi sudah menjelaskan bagaimana sih karakter yang baik ya tentang pemimpin menurut Kanda nih. Nah, selanjutnya saya mau bertanya nih, menurut Kanda bagaimana sih kepemimpinan yang terjadi di kampus kita sekarang ini? Ya untuk lingkup kampus ya kepemimpinan yang terjadi memang banyak perubahan karena pandemi COVID juga. Tetapi itu bukan jadi halangan sih bagi saya gitu ya untuk terus berproses untuk memimpin organisasi gitu. Eh, Banyak sekali media sekarang yang bisa dijadikan ranah untuk terus bergerak gitu, untuk terus berprogres gitu. Bisa melalui media sosial ataupun kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Apalagi di tengah pandemi ini kita juga dituntut untuk mempunyai sense of crisis gitu ya. Artinya kita harus peka terhadap keadaan sosial yang ada gitu. Bahkan untuk lingkungan kita sendiri gitu ya. Itu sih mungkin kalau dari saya. Tapi kalau menurut Kanda nih, kepemimpinan sekarang itu apakah sudah baik atau masih kurang? Menurut saya sih karena banyak disibukkan oleh kegiatan di kampus mungkin ya. Jadi ada hal-hal fundamental yang mungkin terlupakan gitu di kampus. Bahwa kampus apalagi mahasiswa sebagai agent of change dikatakan gitu kan, itu meninggalkan terahnya gitu untuk saat ini mungkin ya. Siapa tahu kedepannya memang kembali lagi kepada terahnya gitu sebagai pelayan masyarakat gitu kan, juga sebagai ya kita kembali terah kepada pengabdian masyarakat aja deh gitu. Cukup itu poin penting sebagai mahasiswa sih menurut saya. Oke. Berarti ini karena terhalang pandemi ini jadi kinerja kita tidak terlalu itu ya. Iya, Begitu. mungkin tidak terlalu masif sih ya karena pandemi mobilitas gerak terbatas, ditambah juga memang ya keadaan sekarang ini ya akhirnya membuat organisasi juga menjadi jenuh gitu karena kebanyakan WFH ataupun hal-hal lain yang menghambat organisasi gitu. Tapi menurut saya bukan jadi soal. Iya, bukan salah. Oke. Berbicara soal kepemimpinan nih, Kanda. Kanda pernah nggak sih memimpin seseorang atau dari zaman SD nih atau dari zaman TK Kanda sudah memimpin banyak orang? Kalau secara riwayat organisasi atau kepemimpinan saya sih sendiri dari mulai SMP ya, SMP
saya udah menjabat waktu itu wakil ketua rumah kompos di SMP Negeri 3 Kota Sukabumi. Terus di SMK juga saya menjadi kepala bidang organisasi di Paskibra. Itu sih. Paskibra, guys, keren banget. Oke, tadi rumah kampus ya? Rumah kompos. Apa tuh rumah kampus? Mungkin Jadi- bisa spill dulu nih ke teman-teman yang nonton. Ya karena waktu itu kan sekolah saya lagi ikut lomba sekolah sehat, jadi dituntut untuk bisa inovasi mengenai lingkungan. Jadi rumah kompos itu kan adalah bentuk manifestasi sekolah untuk membuat pupuk kompos secara mandiri gitu untuk kegiatan-kegiatan tanaman di sekolah. Jadi itu adalah inovasi baru juga waktu itu saya menjabat, itu baru pertama gitu. Oh, angkatan pertama Angkatan berarti ya? pertama, Gila, iya. keren banget sumpah. Jadi tangan-tangannya ada tapi mendapat pengalaman banyak juga sih. Kalau di kuliah ini ikut organisasi juga nggak? Iya, saya juga sekarang lagi menjabat ya di anggota Komisi 2 DPM FI Tirta. Anak DPM guys. Oke, Kanda, kita berbicara lagi ya, balik ke pemimpin dan kepemimpinan. Nah, itu adalah dua kosakata yang berbeda kan tentunya, pemimpin dan kepemimpinan. Nah, menurut Kanda apa sih beda keduanya? Tadi ya pemimpin itu adalah bentuk individunya, tapi kepemimpinan itu lebih ke sifatnya gitu. Sifatnya. Apakah pemimpin punya sifat? Nah itu kembali lagi gitu, bahwa apakah pemimpin bisa menjadi pemimpin yang baik? Nah itu ditanyakan lagi kepemimpinan dianya bagaimana gitu. Jadi kepemimpinan itu lebih ke sifat sih bagi saya gitu. Berarti pemimpin adalah individunya, kepemimpinan adalah sifatnya. Nah, itu. Oke. Nah, jadi begitu Kanda Yunda sharing-sharing tentang kepemimpinan dengan Kanda Aziz. Lupa. Maaf ya guys, biasa. Nah, terus nih ada pertanyaan yang wow banget nih. Kenapa sih Kanda memilih berproses di HMI MPO? Yang pertama sih memang saya melihat kegiatan HMI MPO ini banyak sekali kegiatannya ya, termasuk di bidang Stalker IG jangan-jangan. Oh iyalah, haruslah. Tuh kan. harus ada Jadi identifikasi kepoin aja terlebih dahulu. Instagramnya HMI MPO coba saya lanjut Kanda. Saya tertarik di jurnalistiknya juga, terus di pergerakannya juga yang terus aktif gitu ya, untuk di tingkat daerah gitu kan, dan aktif juga di tingkat nasional. Jadi tertarik sih untuk bergabung HMI MPO ini. Oke, semoga nih ketertarikannya Kanda ini bisa membuahkan hasil atau feedback ya yang benar-benar berpengaruh kepada diri Kanda. Nah, mungkin selanjutnya karena kita juga terbatas waktu, Kanda bisa menyampaikan sebait dua bait motivasi untuk teman-teman yang menonton miniseri kali. Motivasi dari saya sih terus berproses dan jangan batasi diri untuk berproses, karena itu kunci kita untuk terus berkembang dalam kehidupan yang sementara ini. Sementara ini, jadi kita itu hidup cuma sementara guys, jadi manfaatkan waktu dengan kita berproses agar kita terus berkembang. Oke teman-teman, karena kita terbatas waktu, sekali lagi mungkin cukup kali ini cukup sampai di sini sharing dengan Kanda Aziz tentang materi kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Saputri, Saya Ajis. pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.